Kali ini, kita bakal kupas tuntas sebuah konsep yang jadi dasar dari semua hal. Mulai dari kenapa ponsel Anda bisa nyala, sampai gimana makanan yang Anda santap bisa tumbuh. Yup, kita akan bicara soal energi. Dan gimana energi itu selalu bertransformasi. Coba deh pikirin sebentar, apa sih kesamaan antara apel, mobil yang melaju, ponsel, sama bola lampu? Jawabannya, energi. Tapi, yang lebih keren lagi adalah gimana caranya energi itu sendiri terus-menerus berubah wujud buat bikin semua itu bekerja. Nah, ini dia kuncinya. Hukum kekekalan energi. Ini bukan sekedar teori fisika yang ribet loh, ini aturan main dasar alam semesta. Energi itu nggak bisa diciptakan dari nol, dan juga nggak bisa hilang begitu aja. Dia cuma pindah dan berubah bentuk setiap detik di sekitar kita dan bahkan di dalam diri kita. Oke, sekarang ayo kita lihat gimana sih aturan kosmik yang super besar ini bekerja dalam hidup kita sehari-hari. Anda mungkin bakal kaget betapa seringnya Anda lihat aturan ini beraksi. Ini kedengarannya kayak teka-teki ya. Senter, tanaman, mobil. 3 hal yang beda banget, tapi semuanya berdiri di atas prinsip yang sama persis. Transformasi energi. Jadi, intinya tuh begini. Energi itu nggak pernah diam, dia selalu dalam proses menjadi sesuatu yang lain. Ambil contoh kipas angin deh. Listrik masuk, dan wush, baling-balingnya bergerak. Tentu aja, nggak semua listrik jadi gerakan. Pasti kerasa kan, ada hawa panasnya juga. Nah, itu dia bentuk lain dari transformasi energi. Pengingat kalau nggak ada perubahan yang 100% efisien. Dan tarian energi ini, wah, ada di mana-mana loh. Setrika listrik mengubah listrik jadi panas buat melicinkan baju. Senter malah melakukan 2 langkah. Energi kimia dari baterai diubah jadi listrik, baru kemudian jadi cahaya. Tapi juaranya tetap alam. Fotosintesis mengubah cahaya matahari jadi energi kimia yang jadi dasar dari hampir semua kehidupan di bumi. Luar biasa kan? Oke. Dari kipas angin di meja, sekarang kita zoom out. Kita lihat skala yang jauh lebih besar. Gimana cara kita menenagai seluruh peradaban ini. Karena pilihan yang kita buat di sini, konsekuensinya raksasa. Nah, disinilah dilema besarnya muncul. Di satu sisi, ada bahan bakar fosil. Ini sumber energi yang membangun dunia modern kita, tapi stoknya terbatas, dan ya, kita tahu pembakarannya mengubah iklim. Di sisi lain, ada energi terbarukan. Bersih, melimpah, tapi ternyata punya tantangannya sendiri juga. Konsumsi energi kita yang luar biasa gede ini, ninggalin jejak fisik loh. Di negara seperti Indonesia, semua energi yang kita pakai untuk membuat, mengangkut, dan akhirnya membuang barang, itu menghasilkan sekitar 200.000 ton sampah setiap hari. Ini pengingat visual yang telak tentang harga dari gaya hidup kita yang boros energi. Masalahnya bahkan lebih dalam dari sekedar sampah. Kita ini lagi menuju krisis energi. Lihat saja Indonesia, produksi minyak dalam negeri terus turun, sementara kebutuhan kita akan energi terus meroket. Kesenjangan ini bukan cuma soal ekonomi, tapi soal keamanan energi, kemampuan kita untuk menjamin pasokan energi yang andal untuk bangsa. Tapi tenang, di tengah tantangan ini ada harapan besar. Mari kita lihat lebih dekat 2 teknologi luar biasa yang memanfaatkan kekuatan fundamental dari matahari dan bumi itu sendiri untuk menciptakan listrik bersih. Pertama, panel surya. Ini sih kayak solar fotovoltaik yang jadi nyata. Gampangnya gini, foton dari cahaya matahari itu menabrak panel, yang bikin elektron-elektron kecil di dalamnya jadi lepas. Terus ada medan listrik yang udah dirancang pinter di dalam sel surya yang mendorong semua elektron ini ke satu arah. Aliran elektron inilah yang kita sebut arus listrik. Sesimpel itu, cahaya matahari langsung diubah jadi listrik yang bisa kita pakai. Berikutnya, panas bumi atau geotermal. Ini cara cerdas untuk meminjam panas dari tungku raksasa di bawah kaki kita, inti bumi. Air panas dari perut bumi dipompa ke atas. Begitu sampai di permukaan, tekanannya dikurangi, dan air itu langsung berubah jadi uap bertekanan tinggi. Uap inilah yang memutar turbin untuk menghasilkan listrik. Dan bagian paling kerennya apa? Uapnya didinginkan lagi jadi air, terus dipompa lagi ke bawah. Sebuah siklus yang bersih dan berkelanjutan. Nah, ini ada fakta keren nih. Lokasi-lokasi terbaik untuk energi panas bumi seringnya ada di cincin api Pasifik, daerah yang sangat aktif secara vulkanik. Di tempat seperti pembangkit Krafla di Islandia, mereka benar-benar menyadap panas langsung dari magma bumi. Ini contoh sempurna gimana geografi bisa menentukan solusi energi kita. Kedengarannya energi terbarukan ini sempurna banget kan? Tapi ya seperti teknologi apapun, selalu ada 2 sisi mata uang. Penting banget buat kita untuk melihatnya secara objektif, plus dan minusnya.
Sisi positifnya, wah, menggiurkan banget. Kita bicara soal sumber energi bersih yang gak akan pernah habis selama matahari masih bersinar dan angin masih berhembus. Ini artinya udara yang lebih bersih, kesehatan publik yang lebih baik, dan kita bisa lepas dari ketergantungan pada impor bahan bakar yang harganya naik turun. Ini jelas kemenangan buat lingkungan dan juga ekonomi. Tapi, kita juga harus realistis. Biaya awal untuk membangun semua infrastruktur ini besar banget. Dan masalah utamanya, matahari nggak bersinar di malam hari, dan angin nggak selalu bertiup kencang. Ini menciptakan tantangan besar soal penyimpanan energi. Gimana caranya kita menyimpan energi dari siang hari untuk dipakai saat malam? Mengatasi rintangan teknis dan ekonomis inilah yang jadi kunci masa depan energi terbarukan. Jadi, setelah kita lihat semua ini, kita sekarang ada di persimpangan jalan nih. Keputusan yang kita ambil hari ini akan menentukan seperti apa dunia kita akan ditenagai di masa-masa mendatang. Kutipan ini menurut saya ngerangkum semuanya dengan pas. Solusi untuk tantangan energi kita itu bukan cuma soal menciptakan teknologi yang lebih canggih, tapi soal pendidikan. Kita semua, Anda dan saya, perlu paham soal plus-minus ini, biaya dan manfaat dari setiap pilihan, supaya kita bisa sama-sama membangun masa depan energi yang benar-benar berkelanjutan. Pada akhirnya, poin paling pentingnya tuh ini. Nggak ada satupun solusi energi yang sempurna. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Memahami tarik ulur ini adalah kuncinya. Karena ini bukan cuma keputusan para insinyur atau politisi. Ini keputusan yang kita buat bareng-bareng sebagai satu masyarakat. Jadi, kita tutup bahasan ini dengan satu pertanyaan, bukan untuk kami jawab, tapi untuk Anda renungkan. Sepanjang sejarah, setiap lompatan besar peradaban manusia selalu ditenagai oleh transformasi energi yang baru. Sekarang, kita ada di ambang lompatan berikutnya. Bab selanjutnya ada di tangan kita.